Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masaya Citra Mauliza dengan NPM 20111000093 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI kelas S semester 2. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mata kuliah Islam dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu 3 model lingkungan hidup, dan yang kedua yaitu tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang 3 model lingkungan hidup. Pertama yaitu Hello Environment Ethic atau antroposentrisme. Dalam lingkungan hidup ini hanya mementingkan manusia dan hanya memikirkan apa manfaatnya untuk manusia, serta tidak adanya perilaku moral di dalam lingkungan hidup ini, karena menganggap manusia memiliki akal dan yang lain tidak. Moral di sini maksudnya yaitu tidak ada keterkaitannya antara manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu biosentrisme atau intermediate environment, yaitu model lingkungan hidup ini merupakan kelanjutan dari antroposentrisme. Dalam model lingkungan hidup ini adanya keterkaitan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu deep environment atau ekosentrisme. Lingkungan hidup ini merupakan lanjutan dari lingkungan hidup biosentrisme. Dalam ekosentrisme bukan hanya adanya keterkaitan manusia dengan hewan dan tumbuhan, tetapi juga adanya keterkaitan manusia dengan benda mati atau abiotik dan biotik. Selain 3 model lingkungan hidup tersebut, ada juga etika atau prinsip terhadap lingkungan hidup. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Maksudnya gimana? Sikap hormat terhadap alam ini kita menghargai alam. Contohnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab terhadap alam atau responsibility. Contohnya yaitu ketika kita menebang pohon, kita harus menanam pohon kembali agar adanya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Terus ketika kita membuang sampah, seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya, yaitu di kotak sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Dan jika melihat sampah yang berserakan di jalanan atau di tempat yang tidak seharusnya, kita harus membuangnya ke kotak sampah atau ke tempat sampah. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Kita harus memiliki kasih sayang terhadap alam, karena alam juga bisa merasakan kasih sayang tersebut. Contohnya yaitu kita merawat tanaman dengan baik, kita menyiramnya di pagi atau di sore hari dan memberinya pupuk agar tumbuh dengan subur. Yang terakhir yaitu hidup sederhana. Maksudnya hidup sederhana ini kita memakai barang yang seperlunya, menggunakan air secukupnya, tidak melakukan hal-hal yang mubazir. Selain itu, hidup sederhana juga dapat dilakukan dengan kita membeli apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama yaitu al-intifah, yaitu mengambil manfaat dan mendayagunakannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya yaitu kita mendayagunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Yang kedua yaitu al-intibar, mengambil pelajaran, memikirkan dan mensyukuri serta menggali kejadian alam atau rahasia lingkungan hidup. Contohnya yaitu misalkan di suatu daerah telah terjadi bencana alam, maka kita harus mencari tahu dan menggali mengapa bencana alam tersebut terjadi di daerah tersebut, dan masyarakat sekitar harus lebih memerhatikan lingkungan tersebut serta introspeksi diri apakah terdapat kesalahan dalam masyarakat tersebut atau masyarakat di daerah tersebut telah melakukan kesalahan terhadap alam sekitar atau lingkungan.
Yang ketiga yaitu al-islah, melestarikan, menjaga, dan memelihara lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia. Contohnya yaitu kita menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan sekitar minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.